me to tell you what you done. Let's go. Get it just like that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan mengenai rencana bisnis Rumah Tahfiz Al-Ihsan yang insyaallah akan dijelaskan oleh 3 teman kita. Yang pertama Ismail Ihsan, yang kedua Ridho Rizky Rizkullah, yang kemudian yang ketiga Muhammad Andrian Syaf. Yang pertama kami akan membahas mengenai Rumah Tahfiz Al-Ihsan. Rumah Tahfiz Al-Ihsan merupakan bisnis yang bergerak di bidang jasa, yaitu menawarkan beberapa metode membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Rumah Tahfiz Al-Ihsan terletak di daerah Provinsi Riau, Kabupaten Siak, Kecamatan Tualang, Kelurahan Perawang. Kami mempunyai 2 program, mulai dari anak TK, SD, SMP hingga dewasa. Dan kami juga mempunyai program non-asrama. Rumah Tahfiz Al-Ihsan didirikan oleh orang tua dari Ismail Ihsan pada tahun 2012. Di awal pernikahan mereka mempunyai harapan besar. Ketika nanti anaknya sudah besar, bercita-cita ingin menjadi hafal Al-Quran 30 juz. Dari situ mereka memulai untuk mencari lahan kosong. Dan alhamdulillah sampai sekarang sudah terbangun ruko 5 kali 25 meter. Ketika bangunan sudah selesai dibangun, orang tua Ismail Ihsan memberikan nama untuk rumah tahfiz tersebut, yakni Rumah Tahfiz Al-Ihsan, karena dia ingin mendoakan semoga anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Market feasibility business. Prospek pembangunan Rumah Tahfiz Al-Ihsan dikatakan memiliki peluang yang tinggi dikarenakan beberapa faktor. Di antaranya yang pertama ialah rumah tahfiz dibutuhkan di wilayah Kabupaten Siak. Kemudian yang kedua brand tahfiz yang sudah terkenal. Kemudian wilayah rumah tahfiz yang mudah untuk dijangkau. Selanjutnya ada analisis SWOT dari Rumah Tahfiz Al-Ihsan. Yang pertama itu kekuatannya, yang pertama lokasi yang strategis, menerima dari seluruh kalangan, kemudian menggunakan panduan ilmu tajwid yang populer. Di sini kita bisa lihat kekuatannya sangat mempengaruhi bisnis yang akan dijalankan, karena menerima dari seluruh kalangan berarti ini bisa masuk dari SD, SMP, SMA hingga orang dewasa. Kemudian ada kelemahannya, yang pertama pembelajaran terbatas oleh waktu dan website yang belum tertata. Jadi kelemahan dari Rumah Tahfiz ini karena semua muridnya tidak bisa belajar dengan waktu yang banyak karena mereka juga mempunyai kesibukan yang lain. Jadi waktunya terbatas dari maghrib sampai dengan isya. Kemudian website dari Rumah Tahfiz ini belum tertata dengan baik. Kemudian peluang. Yang pertama, peluang dari Rumah Tahfiz ini pesaing yang masih sedikit. Kemudian yang kedua, brand yang terkenal mudah dalam pemasaran. Jadi di Rumah Tahfiz Al-Ihsan ini dan di wilayah Kabupaten Siak ini peluangnya masih sangat besar karena pesaingnya sangat sedikit dan brand yang ada di Rumah Tahfiz ini sangat terkenal di kalangan daerahnya. Kemudian untuk ancamannya, dari Rumah Tahfiz Al-Ihsan ini masih banyak masyarakat yang mencari rumah tahfiz terkenal lainnya. Jadi mungkin ada beberapa orang yang masih belum mengenal Rumah Tahfiz Al-Ihsan yang kami akan jalankan ini. Jadi mereka masih mencari rumah tahfiz yang lain. Nah, kemudian kita akan masuk ke analisis kelayakan usaha. Analisis kelayakan usaha ini dapat diketahui dengan melakukan perhitungan ketika hendak memulai suatu usaha, yaitu apa saja yang harus dipersiapkan ketika kita memulai usaha. Nah, berikut ini nanti kita akan menjelaskan jabaran tabel initial cost untuk Rumah Tahfiz Al-Ihsan ini. Nah, di sini bisa kita lihat tabel initial cost dari Rumah Tahfiz Al-Ihsan itu ada beberapa kebutuhan yang dibutuhkan oleh Rumah Tahfiz Al-Ihsan ini, dimulai dari tanah, kemudian bahan bangunan, upah tukang, kasur, meja belajar, rehal Quran, ranjang tidur, tong sampah, pagar, sapu, kain pel, gembok pagar, dan dispenser. Nah, inilah yang dibutuhkan oleh Rumah Tahfiz Al-Ihsan untuk menjalankan bisnisnya. Total dari seluruh initial cost-nya itu Rp259.390.000. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke technical feasibility. Technical feasibility ini ada beberapa tahapan. Yang pertama, tahapan persiapan. Di Rumah Tahfiz Al-Ihsan ini ada 3 proses tahapan persiapan, yaitu pendaftaran,
seleksi, dan pengumuman. Kemudian ada alur pendaftarannya. Yang pertama, pendaftar mendaftarkan diri, kemudian mengisi formulir. Seleksinya ada 3 tes, yaitu membaca Al-Quran, tes pelajaran agama, dan tes potensi akademik. Kemudian nanti ada pengumuman. Setelah pengumuman, peserta yang lolos diharapkan untuk mendaftarkan ulang dan menyerahkan berkas serta melakukan pembayaran. Nah, untuk kegiatan belajar mengajar di Rumah Tahfiz Al-Ihsan ini ada beberapa program, yaitu program pertama itu kelas Iqra, di mana mempelajari baca dan tulis Al-Quran. Kemudian untuk kelas Al-Quran, di mana nanti akan membaca dan menghafal Al-Quran surat-surat pendek. Dan insya Allah di Rumah Tahfiz Al-Ihsan ini akan diajarkan program menghafal dengan metode tajwid yang bersumber dari matan Jazari dan matan Tuhfatul Atfal, serta belajar irama secara tartil dalam membaca Al-Quran. Nah, selanjutnya di slide ini ada schedule pembelajaran Rumah Tahfiz Al-Ihsan, di mana kegiatan sehari-hari anak-anak itu sudah dijadwalkan dari bangun tidurnya, kemudian sholat subuhnya itu sudah dijadwalkan di schedule Rumah Tahfiz Al-Ihsan ini. Bisa dilihat di sini dari pagi sampai ke pagi lagi. Kemudian kita memasuki poin selanjutnya, yaitu financial feasibility. Pada financial feasibility akan dijabarkan pengeluaran tiap bulan melalui tabel fixed cost dan variable cost. Fixed cost merupakan biaya-biaya tetap yang dikeluarkan dalam sebuah usaha atau bisnis, di mana biaya ini ada hubungannya dengan jumlah produksi dan pada setiap bulannya mengeluarkan biaya yang sama. Kemudian kita melihat tabel fixed cost, di mana pertama listrik dengan bayaran per bulan yaitu di harga Rp500.000, kemudian biaya air Rp100.000, gaji guru atau karyawan dengan total 3 guru senilai Rp500.000, maka keseluruhannya Rp1.500.000. Kemudian biaya keamanan Rp10.000, biaya maintenance Rp150.000. Dan jika ditotal maka fixed cost-nya yang harus dikeluarkan tiap bulan ialah senilai Rp2.260.000. Kemudian kita memasuki tabel variable cost. Yang pertama yaitu buku setoran dengan jumlah 30 unit per bulan dengan harga satuan Rp10.000, maka totalnya Rp300.000. Kemudian pena dengan harga satuan Rp5.000, jika ditotal menjadi Rp150.000. Kemudian buku matan dengan 30 unit per bulan dengan harga satuan Rp50.000, jika ditotal menjadi Rp1.500.000. Maka total keseluruhan dari variable cost ialah Rp1.950.000. Kemudian rumus dari harga pokok produksi atau HPP ialah di mana total biaya sama dengan fixed cost ditambah variable cost. Tadinya fixed cost berjumlah Rp2.260.000 ditambah Rp1.950.000, maka totalnya Rp4.210.000. Rp4.210.000 per bulan. Kemudian kita masuk poin selanjutnya yaitu organization feasibility, di mana di sini kami cantumkan 3 nama. Yang pertama Ismail Ihsan dengan tugasnya sebagai koordinator muhafiz. Kemudian Muhammad Andrian Syaf bertugas sebagai muhafiz pembimbing. Kemudian Ridho Rizky Rizkullah bertugas sebagai muhafiz pembimbing. Kemudian kita memasuki poin yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya ialah Rumah Tahfiz Al-Ihsan merupakan rumah tahfiz yang bergerak di bidang jasa. Rumah tahfiz ini berdiri sejak tahun 2012, terletak di Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan masih berjalan baik hingga saat ini. Kemudian program yang ditawarkan dari rumah tahfiz ini yaitu ada 2, yaitu program asrama dan program non asrama. Segmentasi yang dituju dari Rumah Tahfiz Al-Ihsan ini ialah bebas, artinya bisa dari kalangan anak-anak hingga dewasa. Kegiatan belajar Al-Quran untuk program yang berlangsung di Rumah Tahfiz Al-Quran yaitu kelas Iqra, itu di mana membaca dan mempelajari baca tulis Al-Quran. Kemudian ada juga untuk kelas belajar matan dan kelas memperbaiki bacaan Al-Quran.